Terima kasih Anda masih di Sindo Today. Pemirsa, lolos dari pengawasan orang tua, seorang balita di Mojokerto, Jawa Timur lari ke jalan raya hingga menyebabkan 4 kendaraan terlibat tabrakan beruntun. Sang bocah selamat, sementara kasus kecelakaan ditangani oleh pihak polisian. Inilah rekaman CCTV yang merekam saat bocah berusia 2 tahun tiba-tiba keluar dari rumah di dekat toko cat di Jalan Brawijaya, Kabupaten Mojokerto. Diduga anak tersebut lepas dari pantauan orang tua dan lari ke jalan raya. Akibat peristiwa tersebut memicu kecelakaan beruntun antara 2 sepeda motor, truk, dan minibus. Pengendara motor yang melintas dari arah Pasuruan menuju Mojokerto langsung mengerem mendadak menghindari anak tersebut. Tiba-tiba dari belakang langsung ditabrak pengendara motor lain dan jatuh ke tengah jalan. Dari arah belakang, truk besar bermuatan air mineral juga mengerem mendadak agar tidak melindas pengendara motor yang terjatuh. Truk pun ditabrak minibus dari arah belakang. Beruntung bocah selamat dan langsung dibawa oleh kedua orang tuanya dan warga lainnya. Di mana sih, Bu? Belum datang, lari-lari lihat anaknya, lalu dimarahi orang-orang banyak. Itu memang dibiarkan gitu anaknya? Nggak tahu, orang tuanya entah tidur, entah di mana, nggak tahu, lari sendirian. Kini kasusnya ditangani oleh Polsek Pungging dan unit Laka Lantas Polres Mojokerto. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Taslinda di studio NTMC Polri. Baik, selamat pagi Brigadir Taslinda. Bagaimana pantauan lalu lintas dari sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Silakan. Ya baik, terima kasih rekan saya Nata dan juga Ayah di studio. Pemirsa, saya akan mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri untuk menemani aktivitas pagi Anda. Kita awali dari kawasan yang pertama, Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Pada saat ini arus lalu lintas di kawasan Pancoran ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini terjadi hanya pada antrian di traffic light. Baik kendaraan dari Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Manggarai dan juga kendaraan yang akan mengarah ke arah Kuningan saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Di arah sebaliknya juga mengalami hal yang sama. Tentunya kami harapkan Anda dapat mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk memperlancar jalannya arus lalu lintas pada aktivitas pagi ini. Dan dari Jakarta Selatan kita bergeser ke Jakarta Barat, tepatnya dari kawasan Flyover Grogol, Jakarta Barat. Terlihat dari CCTV kami pagi hari ini arus lalu lintas di kawasan Grogol ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, baik itu di ruas tol dalam kota Cawang Grogol maupun kendaraan di ruas jalur arteri dalam keadaan ramai dan lancar. Sampai saat ini tidak ada hambatan-hambatan yang terjadi di kawasan ini. Tentunya kami juga harapkan bagi pengguna kendaraan yang melintas di jalan tol untuk tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke kawasan Pospol Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Sampai saat ini arus lalu lintas di kawasan Cisarua ini masih dalam keadaan ramai lancar, baik itu kendaraan yang akan mengarah ke Puncak maupun kendaraan yang akan mengarah ke Jakarta. Meskipun nampaknya arus lalu lintas dalam keadaan ramai dan lancar, antisipasi dengan aktivitas kendaraan roda 2 yang menyeberang serta angkutan umum yang menaikkan dan menurunkan penumpang di median jalan. Dan pemirsa, yang terakhir kita pantau dari Simpang Topati, Bali. Terlihat dari CCTV kami kawasan
Topat ini baru saja diguyur hujan sehingga masih ada genangan air pada jalanan, sehingga kami harapkan Anda untuk menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas sendiri dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Sanur mengalami antrian di belakang traffic light. Terjadi memang peningkatan volume kendaraan di aktivitas pagi hari ini. Tentunya dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, kemudian ikutilah rambu serta marka jalan yang ada. Untuk kendaraan yang akan mengarah ke Gianyar dari arah Denpasar pagi hari ini dalam keadaan ramai cenderung tersendat di antrian traffic light. Kemudian pemirsa, kami juga menginformasikan kepada pengendara yang mengalami trauma akibat nermis sehingga sering mengalami anxiety attack atau saat berkendara serangan panik. Hal ini kami sarankan bagi para pengguna jalan untuk tidak berkendara sendiri karena dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kemudian sebelum Anda berkendara pastikan sudah konsultasi psikologis untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Tentunya bagi Anda yang akan beraktivitas, periksa kembali kelaikan kendaraan serta pastikan Anda sendiri dalam keadaan sehat untuk menciptakan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani di 15169 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan. Nata dan juga Ayah kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporan Anda langsung dari studio NTMC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Di mata mereka, dunia mulai memudar. Warna-warna perlahan memisah dari cahaya, dan senyum tak lagi ada. Katarak telah mencuri penglihatan dan mencuri cerita yang belum sempat mereka saksikan. Namun, harapan selalu ada. Satu tindakan kecil yang dapat mengembalikan cahaya. Bersama MNC Peduli, mari berdonasi membantu mereka untuk kembali melihat dunia. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi bersaji lugas, Tegas. dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting